Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Hari ini kita akan memulai pertemuan pertama pembelajaran secara online. Kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya, baik lewat daring atau melalui kunjungan rumah yang dilakukan guru-guru kalian. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membandingkan bilangan pecahan. Saya yakin kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Tapi Ibu akan menjelaskan kembali ya, yang seperti apa contohnya bilangan pecahan. Nah, di video sudah ada satu bilangan pecahan 4/7. Nah, bilangan pecahan itu dia terdiri dari dua bilangan. Yang pertama di bagian atas itu disebut dengan pembilang, dan yang di bawah angka 7 itu sebagai penyebut. Jadi pecahan itu ada dua bagian atas sebagai pembilang dan yang di bawah sebagai penyebut. Nah, pada bilangan 4/7 pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 7. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pada pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian mampu, yang pertama, kalian harus dapat menentukan bilangan pecahan mana yang bernilai lebih besar, lebih kecil, atau sama pada dua buah bilangan pecahan. Yang kedua adalah kalian harus mampu mengurutkan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan menuju ke tujuan pertama, yaitu menentukan bilangan pecahan yang bernilai lebih besar, lebih kecil, atau sama pada dua buah bilangan pecahan. Nah, soalnya akan seperti ini. Berilah tanda kurang dari, lebih dari. Berilah tanda kurang dari, ini tanda kurang dari ya untuk matematika, lebih dari yang ini, atau tanda sama dengan pada bilangan pecahan di bawah ini. Nah, sudah ada dua bilangan pecahan, yaitu 1/4 dan 2/4. Nah, kalian diminta untuk menentukan dari kedua buah bilangan ini manakah tanda yang harus kita berikan, apakah kurang dari, tanda lebih dari, atau tanda sama dengan. Nah, kita harus melihat dulu dari kedua bilangan ini yang manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, caranya adalah kita harus menentukan apakah bilangan tersebut memiliki yang pertama caranya adalah kita harus melihat penyebutnya. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. Nah, kita lihat di sini 1/4 sama-sama penyebutnya adalah 4, 2/4 penyebutnya adalah 4. Berarti sama, penyebutnya sudah sama ya. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya. Yang satu pembilangnya angka 1, sedangkan yang ini pembilangnya angka 2. Nah, kita tinggal bandingkan yang manakah kedua pembilang ini yang nilainya lebih besar. Nah, kita ketahui bahwa 1 itu lebih kecil atau kurang dari 2. Nah, sehingga 1/4 itu nilainya lebih kecil atau kurang dari 2/4. Sehingga tanda yang diberikan adalah tanda kurang dari. Oke, jadi langkah pertama kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, perhatikan dulu penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, berarti kalian tinggal membandingkan pembilangnya. Yang mana yang pembilangnya lebih besar, berarti bilangan pecahan itulah yang nilainya lebih besar. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Bilangan 3/4 dan 2/7. Nah, pada soal ini penyebutnya tidak sama.
pada pecahan 3/4 penyebutnya adalah 4. Sedangkan pada pecahan 2/7 penyebutnya adalah 7. Sehingga karena penyebutnya belum sama, pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, anak-anak. Bagaimana caranya menyamakan penyebutnya? Nah, kita bisa menggunakan cara mencari KPK dari bilangan penyebut tersebut, yaitu bilangan 4 dan 7. Jadi kita harus mencari KPK dari 4 dan 7. Nah, untuk menentukan KPK dari suatu bilangan, kalian pasti sudah pernah belajar waktu SD. Ada beberapa cara yang kita dapat kalian lakukan. Bisa menggunakan faktorisasi, pohon faktor, atau bisa juga menggunakan kelipatan. Nah, pada video ini Ibu akan menggunakan cara kelipatan untuk menentukan KPK dari 4 dan 7. Nah, menentukan KPK dengan cara kelipatan. Yang pertama, penyebut yang pertama adalah 4. Kelipatan dari 4 adalah 4, kemudian 8. 4 kali 2 8 ya, apalagi 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. 4 kali 6 24, kemudian 28, 32, 36, 40 ya. Masih banyak lagi kelipatan dari 4, tapi kita hentikan sampai di sini dulu. Ini kita ambil segini saja. Nah, selanjutnya penyebut 7. Nah, kelipatan dari 7 adalah 7. 7 kali 1 7. 7 kali 2 14. 7 kali 3 21, kemudian 28, 35, 42, 48, 56, 63, dan 70 ya. Nah, manakah merupakan dari bilangan ini, dari bilangan kelipatan ini, di kelipatan 4 dan 7, manakah yang merupakan KPK? Nah, untuk cara kelipatan KPK dapat KPK-nya itu adalah bilangan kelipatan yang sama. Nah, yang mana yang dimaksud sama? Kita harus mencari bilangan yang ada pada kelipatan 4 dan ada pula pada kelipatan 7. Nah, coba kalian lihat, perhatikan, yang manakah bilangan yang ada pada bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 7. 4 tidak ada, 8 tidak ada. Nah, kita lihat. Oh ya, ini 28. 28 ada pada 4 dan 28 juga ada pada kelipatan 7. Sehingga KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Sekarang kita tinggal menyamakan penyebut dari pecahan 3/4 dan 2/7. Penyebut yang digunakan adalah 28 yang merupakan KPK dari 4 dan 7. Nah, 3/4 ini jika kita ubah, dia akan berubah menjadi 21/28 dengan menggunakan penyebut 28. Nah, dari mana kita bisa memperoleh 21/8 ini? Nah, 28 ini kan dia akan menjadi penyebut. Nah, kita tinggal mencari berapa pembilangnya. Caranya adalah 28 ini dibagikan dengan 4. 28 bagi 4 sama dengan 7. Kemudian 7 itu kita kalikan dengan 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, sehingga 3/4 itu tidak lain sama dengan 21/8. Nah, bagaimana dengan 2/7? Kita juga akan merubah bilangan 2/7 ini supaya penyebutnya adalah 28. Caranya sama dengan yang ini. Nah, 2/7 sama dengan 8/28. Ya, caranya sama. 28 dibagi 7 sama dengan 4. 4 dikali dengan 2 sama dengan 8. Oke, jadi 3/4 itu jika berubah menjadi
penyebut 28 dia berubah menjadi 21. 3/4 itu sama dengan 21/28, sedangkan 2/7 sama dengan 8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya. Yang manakah lebih besar, 21 atau 8? Karena 21 lebih besar dari 8, berarti 3/4 ini nilainya lebih besar atau lebih dari 2/7. Sehingga tanda yang harus kita berikan adalah tanda lebih dari. Ya, seperti ini. 3/4 lebih dari 2/7. Nah, ingat ya. Jadi kalau kita menemukan soal yang penyebutnya berbeda, sedangkan kita mau membandingkan pecahan tersebut, berarti pertama-tama kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Nah, salah satu cara untuk menentukan KPK itu dengan cara kelipatan. Selain itu, dengan cara yang ini, ada juga cara lain yang lebih mudah untuk menentukan berapa KPK-nya atau penyebutnya, disamakan penyebutnya. Kalian tinggal mengalihkan kedua penyebut bilangan pecahan tersebut. Tinggal kalian kalikan 4 dengan 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Sama ya. Nah, cara yang itu hanya berlaku jika bilangan-bilangan pada penyebutnya itu adalah angka-angka kecil. Jika angkanya sudah besar, seperti apakah itu 30, 45 penyebutnya ya, apabila penyebutnya sudah besar seperti 54 ataukah 20 ataukah 37, nah kalian tidak bisa lagi digunakan, kalau kita menggunakan cara itu justru akan lebih sulit perkaliannya. Mending kalian mencari kelipatannya saja. Oke, kita paham ya caranya. Nah, sekarang kita pindah ke bentuk soal yang kedua. Urutkan bilangan berikut dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, di sini ada 4 bilangan pecahan. 1/2, 11/16, 3/32, dan 6/8. Nah, kalian perhatikan penyebutnya tidak sama, ya. Nah, soal ini kalian diminta untuk mengurutkan dari keempat bilangan pecahan ini, yang manakah, kalau kita urutkan yang mana dari terkecil kemudian menuju ke pecahan yang terbesar. Nah, berarti kita harus tahu dulu yang mana pecahan yang besar, yang mana yang nilainya kecil. Nah, sama dengan bentuk soal yang tadi sebenarnya, kalian pertama-tama harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu supaya kalian lebih mudah membandingkan pecahan tersebut. Nah, kita menentukan KPK-nya dengan cara yang sama ya. Saya menggunakan cara kelipatan. Nah, kalian mulai dari penyebut yang angkanya paling besar terlebih dahulu, 32. Nah, penyebutnya 32 itu kelipatannya 32, 1 kali 32, 32. 2 kali 32, 64. Nah, masih bisa dilanjutkan lagi, tapi Ibu ambil sampai di sini saja. Kemudian 16 ya. 16 kelipatan 16 berarti 1 kali 16, 16. 2 kali 16, 32. 3 kali 16, 48. Ya, Ibu ambil sampai 3 kelipatan saja. Sekarang 8, kelipatan 8 itu adalah 8, 16, 24, 32, 4. Dan yang terakhir adalah kelipatan dari 2. Nah, ini agak banyak ya. Kapan kita berhenti menentukan kelipatannya? Sampai kalian mendapatkan angka kelipatan yang ada pada semua penyebut. Nah, di sini sudah ada banyak kelipatan 2. Nah, kenapa bisa banyak? Karena di sini saya belum mendapatkan angka kelipatan yang ada pada kelipatan 32, 16, dan 8. Nah, saya hentikan sampai di 34 karena sudah ada bilangan yang
uh, semuanya ada pada kelipatan 8, 16, dan 32. Nah, angka berapa itu? Angka 32. Ini ada ya, 32 ada di 2, 32 juga ada di kelipatan 8, ada juga di kelipatan 16, dan juga ada di kelipatan 32. Sehingga KPK dari 32, 16, 8, dan 2 adalah 32. Nah, setelah ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah merubah pecahan ini supaya penyebutnya sama dengan 32. Caranya sama dengan cara yang tadi. 32 kalian bagikan dengan 2. 32 bagi 2 sama dengan 16, lalu dikalikan 1. Sehingga seperdua ini berubah menjadi sama dengan 16 per 32. Kemudian 32 kalian bagi lagi dengan 16. 32 bagi 16 sama dengan 2. 2 dikali 11 sama dengan 22. Sehingga 11 per 16 itu setara dengan 22 per 32. Nah, karena ini penyebutnya sudah 32, berarti dia tidak usah dirubah lagi. Tinggal turunkan saja menjadi 3 per 32. Sekarang 6 per 8. 32 dibagi dengan 8 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, coba kalian perhatikan di sini penyebutnya sudah sama ya. Berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya. Oke? Nah, kembali ke soal. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita harus mengurutkan dari pembilang ini yang manakah dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, yang manakah yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 3 per 32, kemudian 16 per 32, lalu 22 per 32, dan yang paling besar adalah 24 per 32. Atau di soal itu sama dengan 3 per 32, kemudian 1 per 2, lalu 11 per 16, dan yang paling besar adalah 6 per 8. Nah, kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, jangan keliru, perhatikan baik-baik soalnya. Ingat, lihat soalnya. Nah, kalau kalian diminta mengurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar, berarti kalian harus mengurutkan bilangan ini dari yang paling kecil dulu, kemudian ke yang paling besar. Tapi kalau kalian diminta untuk mengurutkan bilangan pecahannya dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti kalian harus mengurutkan pecahannya dari yang paling besar dulu ke bilangan yang paling kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soal ini kita rubah? Kita ingin merubahnya dari bilangan terbesar ke yang terkecil. Nah, berarti yang pertama kita tulis yang paling besar dulu, yaitu 6 per 8, kemudian 11 per 16, lalu 1 per 2, kemudian 3 per 32. Oke anak-anak, semoga kalian paham apa yang ibu jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan pertanyaannya di grup. Nanti akan ibu jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.